Oke, sadaqallahul lazim. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca dan juga menyimak surah Al-Kahfi ya teman-teman. Semoga kita semua dilindungi dari fitnah Dajjal, disinari cahaya antara dua Jumat, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau gitu, kita langsung saja ya ke sesi utama yang akan ditemani oleh moderator, yaitu Teh Choi. Kepada Teh Choi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Soe, sebelumnya. Suaraku aman kah, guys? Beri Aman, tanda Teh? teks. Oke, sip. Atur nuhun koe sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Insya Allah beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan akan ada narasumber yang insya Allah akan aku bantu pandu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Hairunisa Reski Ramadhani, biasa dipanggil Choi. Untuk yang belum tahu, aku merupakan eh, salah satu tim dari PSDM di Ahadi Pascasarjana Telkom University ini. Gitu. Itu mungkin oh ya, background sedikit. Sebelumnya adalah mahasiswa S2 Desain angkatan 2023. Gitu mungkin. Oke. Nah, ini di sini insya Allah malam hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu hal yang Hmm, pemaknaan ya, tapi visual gitu kan. Mungkin beberapa yang di sini ada nih aku lihat nama-namanya anak-anak desain ya, udah nggak asing, tapi ada juga yang bukan anak desain. Jadi ada tambahan ilmu baru ya, seenggaknya insight-insightnya. Dan di sini juga udah terlihat narasumber kita, Kak Una, Bu Husna. Gimana manggilnya nih? Apakah sudah tersambung berada di tempat Oke, suaraku terdengar nggak ya? aman, Bu, Kak? Aku panggilnya apa nih, Kak? Mending Bu, Ibu, atau Kakak? Kalau di forum ini. Eh, di forum ini kakak aja lah ya. Oke, siap-siap. Oke, alhamdulillah udah ready berarti ya, Kak Una? Ya, insya Allah ready. Oke, alhamdulillah karena oke mungkin sedikit penjelasan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti pasti Kak Una juga ma- akan memperkenalkan dirinya, tapi untuk bridging gitu, aku akan memperkenalkan diri Kak Una terlebih dahulu. Jadi Kak Una ini nama lengkapnya Husna Fauziah, tapi kami biasanya memanggil beliau dengan sebutan Kak Una atau Teh Una. Ya. Beliau adalah media di Al-Hadi Pascasarjana, terus S2 Desain, aku lupa angkatannya, astagfirullahaladzim. Nah, tapi sekarang kesibukan beliau, aktivitas beliau itu jadi salah satu dosen di DKV FIK Teliu gitu. Mungkin agar tidak berpanjang kali lebar kali tinggi, aku serahkan waktu dan layarnya kepada Kak Una ya, Kak. Pada Kak Una dipersilakan. Ya, makasih banyak moderator. Di sini ada 11 orang ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Tapi masih kecil, belum ditampilkan. Oke. Oke, sekarang udah full ya? Oke, Kak, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hari ini bisa dibilang kita sharing bareng-bareng ya, karena yang akan saya jelaskan di sini sebenarnya bukan bukan apa namanya judul tesis ataupun bukan judul jurnal juga ya, tapi sebagiannya mungkin eh, di sini di sini mungkin beberapa ada yang udah dapat ilmunya juga ya, tapi mari kita lihat dan belajar bareng-bareng ya
terkait kajian visual pendekatan semiotika dalam interpretasi karya ilustrasi. Nah, jadi sebelum kita jauh-jauh ke karya interpretasi itu sendiri, kita tuh harus tahu dulu nih dasar dari sebuah karya gitu ya. Dasar dari sebuah karya itu kan seni ya. Jadi sejauh mana sih kita tahu arti seni gitu ya. Nah, mungkin di sini sengaja saya membawakan dari dasar dulu karena mungkin juga beberapa ada yang basicnya bukan dari seni atau DKV ya atau desain. Jadi sedikit menambahkan insight gitu ya. Nah, sebetulnya seni itu kan banyak banget ya pendapatnya gitu ya. Dari sini mungkin sudah terlihat gitu ya bahwa dari abad-abad yang lalu sudah banyak yang mendefinisikan seni itu sendiri. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena nanti ada hal menarik yang sebetulnya kita bisa lihat dari kacamata berbeda gitu tentang seni ini. Nah, di sini mungkin dari beberapa dari tokoh klasik itu nyebutinnya itu tentang tiruan ya, tentang meniru gitu. Dari Aristoteles bilangnya cara manusia meniru kehidupan untuk memahami realitas dan bukan sekadar menyalinnya. Nah, sedangkan Plato itu mengatakan bahwa seni itu tiruan dari realitas indrawi yang sebenarnya hanya bayangan dari dunia ide. Jadi tokoh klasik ini tuh ngomonginnya tentang tiruan gitu, tentang seni itu meniru sebetulnya gitu. Misalkan menggambar gunung gitu ya, atau menggambar pemandangan itu kan mereka menganggapnya itu adalah tiruan. Tetapi perbedaannya kalau Aristoteles itu dia tidak hanya menyalinnya, tapi kalau Plato itu hanya menyalin gitu. Nah, terus di abad pertengahan gitu ya, Renaissance itu seni itu ternyata sama halnya seperti kebenaran yang diwujudkan lewat karya buatan manusia. Ya, jadi hampir namanya mirip juga, tetapi dia spesifik menyebutkan lewat karya manusia ya. Dan Leonardo da Vinci juga menyebutkan seni itu ilmu yang bisa dipelajari, bukan sekedar bakat. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa saya nggak bisa gambar gitu, berarti saya tidak berkesenian gitu ya. Bukan berarti seperti itu ya. Jadi seni itu kan bisa dipelajari. Jadi mungkin bisa mematahkan teman-teman yang insecure bahwa saya nggak bisa ngedesain, saya nggak bisa gambar, karena sebetulnya itu bisa dipelajari gitu. Terus di abad modern mulai mementingkan nilai estetik dan juga tentang emosi ya, melibatkan emosi. Nah, itu mungkin sekilasnya dulu. Lalu ini nih sebetulnya tadi yang menjadi sejarah yang populer gitu ya terkait seni itu adalah perdebatan antara Plato dan Aristoteles yang sampai sekarang mungkin masih diperdebatkan ya. Jadi kalau Plato itu tadi mengkritik bahwa seni itu ternyata tidak memberi pengetahuan, tidak berbahaya, menyesatkan, mengganggu, terus pesimis terhadap seni. Nah, sedangkan Aristoteles itu lebih optimis ya. Jadi dia mendefinisikan itu pada representasi kreatif. Jadi bukan cuma tiruan aja, tetapi ada kok karya-karya yang memang bisa tercipta karena kreativitas gitu dan memberi wawasan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kenapa saya meng-highlight bagian definisi ini, karena ini menarik. Dua hal yang yang ada benarnya gitu ya. Mungkin teori Plato memang terlihat sadis gitu ya, dan mungkin di beberapa mungkin ada yang bisa kita rasakan juga ya. Sebenarnya kita nggak bisa memungkiri bahwa seni itu ada juga yang berbahaya gitu. Misalkan propaganda dan lain sebagainya yang misalkan yang tidak baik gitu ya misalnya dengan budaya Indonesia, dengan kita sebagai muslim gitu. Nah, tetapi teori tiruan dari tiruan ini membuat kita jadi memiliki insight gitu.
Sorry ini kayaknya kelewat ini. Jadi kalau misalkan memang seni itu tiruan dari apa yang kita lihat, maka apa yang kita lihat itu kan adalah alam ya, dunia ini gitu. Nah, ketika kita melihat dunia ini, lalu kita misalkan menggambar, itu kan prosesnya itu adalah dari alam sekitar kita, terus kita cerna di otak kita. Secara langsung kan kita merekam ya di otak kita, dan pada akhirnya kita menuangkannya dalam sebuah kanvas. Itu kalau misalnya gambar. Nah, itu menandakan bahwa kita memang meniru sih gitu ya, meniru objek yang ada di dunia. Dan objek yang ada di dunia sebetulnya yang paling awal dan yang paling pertama dibuat adalah oleh pencipta kita gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu saya dulu pertama kali dapat teori itu, saya langsung terpikirkan ke hal ini gitu. Jadi sebetulnya di seni itu juga walaupun tidak langsung bersentuhan dengan dunia Islam atau dunia, mungkin ada banyak banget subjektivitas atau mungkin banyak aliran gitu ya dalam seni, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata tiruan kita gitu, gambar kita yang memang sebetulnya karya originalitasnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita menggambar sapi yang kita rekam dalam memori kita, terus kita gambar lagi dalam kertas, segitunya kita telah meniru karya Allah gitu, ciptaan Allah. Jadi sebetulnya dari teori yang tadi masih bisa diambil hikmah yang cukup membuat kita semakin merasa bahwa Allah itu memang pencipta kita satu-satunya gitu. Nah, mungkin itu sebenarnya sedikit insight ya. Nah, jadi sesuai di judul kita akan mempelajari tentang semiotika ya. Tapi kira-kira ini waktunya sampai jam berapa ya kalau moderator? Nggak ada sih Kak, sampai selesai aja. Karena Iya, Kak. sebetulnya Aman. kajian kali ini tuh sebenarnya mau lebih banyak langsung ya ke praktek ke ke gambarnya. Sebelum ke itu, sebenarnya saya mau ngajak kalian apapun backgroundnya gitu ya, untuk coba game kecil ya. Nah, jadi di sini kita akan menggambar bareng-bareng dengan durasi tertentu. Nanti sebisa kalian itu dan semampu kalian di handphonenya masing-masing gitu ya. Apakah memungkinkan, teman-teman? Moderator mungkin. Momot insya Allah ikut. Ya. MC gimana? Okay. Ayo yang lain teman-teman Nah, mungkin yang ini lain. kita coba dulu. Jadi ini tuh kita gambar dari kata yang akan kalian masukkan itu. Nah, jadi nanti kalian masing-masing menentukan satu kata tentang yang ada di masjid ya, berupa benda mungkin ya, biar gampang sih sebenarnya. Nah, jadi tentukan satu kata yang ada di masjid, satu kata aja, tapi benda ya, bukan hewan, bukan manusia. Nah, jadi kita masing-masing akan buat gambar ya. Nah, silakan di-join ya ke link yang ada di MS Team. Atau ini ya, bisa nggak ya tampil pakai... Nggak harus di HP kan ya Kak? Gartik phone. Iya, nggak harus di HP, di web, di HP bisa sih, di web juga bisa. Oke. Oh iya nih aku ternyata bisa. Apa yang namanya?
Minimal 4 deh kalau kalau misalnya ini ya. OTW Kak, ibarat sinyal aku. Oke, baru satu. Lagi. Oke, terus ada lagi. 1, 2, 3, 4, 6 lumayan sih. 7. 1, 2, 3, 4. Itu kelihatannya di kakak ya Kak? Oh iya ya, Iya udah nih. berarti nanti Oke oke. aku harus ini ya, karena nentuin sendiri. Ada lagi? Ada yang mau join lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini tenang ya. Jadi jangan merasa apa namanya? eh oh karena desain saya harus bagus dong, nanti malu gitu, nggak usah gitu. Karena saya pribadi juga kalau ngedadak ngegambar jadinya tremor itu, jadi semampunya aja. Jadi nggak usah takut ya. Jadi di sini tidak boleh ada yang menjudge gambar apapun yang terjadi ya. Kayak kalau gini udah ya, berarti ada yang mau join lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Oke, dalam hitungan 5, kalau nggak ada terakhir, mungkin kita mulai aja ya, khawatir waktunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena nanti di sini aku sendiri ikut ya, jadi harus di apa namanya? Kita ganti layarnya. Kita stop sharing dulu ya. Oke, kita mulai ya. Ingat ya, satu kata yang ada di masjid dan benda ya. Jangan susah. Oke, 4 dari 9 yang menentukan. 7, 2 orang, 1 habis waktunya. Oke, silakan mulai menggambar ya. Waktunya agak lama ya kayaknya ini.
karena ini nggak di setting waktu ya, jadi kita hitung sampai 10 detik. Oh ya, ini udah jalan deh waktunya ya. Oke, baru 5 dari 9. Oke, sepertinya agak nyerah ya. Oke. Kita harus menebak ya gambar yang tadi punya teman kalian dengan mengetik ya. Oke, kita gambar lagi yang kedua ya. Oke, 3/9. Oke. Saatnya menebak ya, harusnya bisa lebih cepat. Oke.
Oke, sepertinya pada khusyuk ya sampai tidak ada yang bersuara. Iya nih Kak. Aman. Aku ini sih, aku lebih kayak, kan ini tadi di bareng-bareng di masjid ya, iya nggak sih? Iya bener. Atau bebas? Tapi ya wes lah. Ini bakal lucu Maksudnya, sih kayaknya. Ini gak tahu berapa gambar lagi ya, saking banyak jadi gambarnya banyak nih. oh my God. So, Semoga ini terakhir ya. 7/9. Wah, 3 lagi ini gambar ya. orang ngepel, aku belum belum melihat orang ngepel. Tapi siapa yang menginginkan ini, memangnya ada? Mungkin yang ada di MSU mungkin ini gambarannya. Tapi kan aku mendapatkan sesuatu hal yang kata yang, hah, emang di MSU ada ya? Di luar masjid ya. Ih, Gak mungkin ini. bisa nggak ini gambarnya? Keahlianku dipertanyakan. Iya. Oh, oke. Hmm, oke. Lihat. Kalau yang gambar di laptop pakai mouse, masya Allah banget sih. Jadi tidak bisa dibandingkan ya. Aku pakai mousepad loh Kak, nggak pakai mouse. Nih aku pakai mouse ya, jadi mohon maaf kalau materinya malah jelek ya. It's okay. Semangat, satu lagi ya gambarnya. Oh iya, Oke, satu lagi. kita akan mengakhiri penderitaan ini mungkin ya bagi yang tidak suka gambar. Itu harusnya jangan ini ya, nanti harus nebak jangan di spill nanti, tapi gampang ya ditebak gambarnya. Oh, nanti abis ini itu Kak, gambar-gambar yang kita gambar ditebak. Eh, di... Nah, habis ini kita tampilin gitu ya, soalnya bakal ada ini. Oh. Coba ya kita lihat. Oke. Ini yang kukira tadi. Bentar dulu. Kalau kelihatan. Kirain udah selesai ntar ya. Baiklah. Terakhir, jadi setelah ini aku share screen lagi untuk melihat keabsurdan. Nah, oke, kita lihat coba ya. Share. Oke, udah kelihatan? Kita Udah lihat ya. Kak. Ini ditebak Ih, oleh Io. Oke, gampang ya. Terus ditebak oh. lagi. Wih, lengkap ya. Kayak ini. Parah banget ngepelnya pakai. Oh. CS ceritanya ya. Teteh-teteh CS. Atau Kang Asep.
Oh, wow, Tadinya wow, wow, wow. sejadah jadi nyapu ya. Berarti apa namanya jauh banget. Maaf. Aduh. Oh gitu. Oh, Kayak ini saling jadinya. berkaitan gitu ya, Kak? Iya, jadi kayak setelah digambar nanti ditebak sama yang lain, terus ujung-ujungnya suka beda gitu. Jauh banget ya dari sejadah ke nyapu ya. Kita next lagi punya Ara, Uh, lemari. Oke, Wah, terlihat seperti lemari ya. Oke, benar ya. Next lagi. mohon maaf ini. Apa lemari ya benar. Oke. Oh, gak ditebak ya. Gak ditebak tapi bisa itu ya. Pakai telepati. Oke, next. Ini benar ya. Karena cukup mudah bikin lemari. Oh, kata-katanya. Nah, ini aku nggak tahu ini. Kehabisan waktu ini. Al-Quran. Cari roti buku. Oke, buku. Benar ya. Buku. Oh, oke oke. Iya sih, ada juga di masjid buku ya, tapi ujung-ujungnya Al-Quran. Ya, lumayan jauh ya. Kita next lagi. Menara. Oh, iya, iya. Oke, Menara, iya sih, menara. benar, benar, benar. Menara masjid. Jemuran. Oh, Tapi tadi ada yang, sumpah ini ada yang jemuran. Aku kira, nih kayaknya yang nulis penghuni nih, kata aku. Jemuran di masjid. aduh, maaf, nggak berhenti ngakak ya, tapi apa, jadi berubah gitu ya. Terus kita next. Sutra. Dikasih sign-nya dong. Sajadah. Sajadah lagi. Iya, 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 bener, bener. Karpet. Aduh, karpetnya. Ya nggak tahu ya dia. Oke, itu ya. Jadi ternyata visual itu bisa berubah persepsi ya bagi penglihatnya. Next lagi, ada 4 lagi. Bunyi. Horizontal karpet. Kayak ini agak ambigu sih. Oh, lonceng. Yes. Tipe lagi. Jadi berubah ya. Emang di sininya udah salah sih sebenarnya. Bunyinya belum terlalu spesifik ya. Terus Al-Quran. Oke, benar. Hmm. Oh, ini tuh jadi ini ya apa?
admin kayaknya. Iya. Tapi kenapa ininya ya mukanya saya profilnya seperti profil aku. Iya. Jadi gue kira. 2 lagi. Wih. Sari Soalnya roti. tingin lucu. Hah? Oh, Oh, ini tadi soal. sari roti siapa ya? Swang. Oh, make sense sih kalau jadi nggak nyambung mungkin kalau ada admin lain ya. Atau kayak player lain gitu. Tiba-tiba masuk. Pedang. Oke. Pedang. Serius ini aku bingung. Pedang dari mana? Siapa Tapi yang bawa pedang di masjid Jawa? oke. Dia mau ngelawan Israel gitu. Oke, ini kayaknya benar nih. Terakhir. Wih, perfeksionis. Pro banget. Wih, alat tulis. Wih, pensil. Oke, selesai. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Jadi sebetulnya tadi itu untuk pemanasan ya, supaya kalian cukup fokus mendengarkan selanjutnya ya, walaupun nanti materinya sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Nah, kita next ke sesuai judul ya. Jadi kita akan pelajari dulu nih, semiotika itu sebenarnya apa ya. Nah, kalau teman-teman yang di dunia luar desain atau luar seni itu atau mungkin yang bahasa kayaknya udah nggak asing ya dengan kata semiotika. Tapi semiotika itu adalah mempelajari bahasa itu. Dan di sini khususnya adalah semiotika visual ya. Sepertinya mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini ada istilah denotasi, konotasi, mitos. Nah, di sini tiga poin ini tuh punya pemaknaan tersendiri gitu ya. Dan hampir mirip dengan yang ada yang kita pelajari di bahasa Indonesia ya. Denotasi itu kan makna pertama atau yang memang terlihat secara kasat mata, kalau konotasi itu makna kedua yang berarti tersirat ya. Nah, mitos itu adalah, dan yang terakhir mitos atau ideologi tersembunyi. Oke, kita next. Nah, mungkin ini sebenarnya agak sedikit ngambil ke gambar-gambar di contoh analisis tesis sebelumnya. Tuh, jadi mungkin gambarnya agak terlalu jelas ya, tapi kita bisa melihat bahwa di sini mungkin secara denotasi tertampil gitu ya, ada elemen dinosaurus, kemudian ada meja, ada struktur terlihat dari balik pintu gitu ya. Dan ini kalau kita mau dibilang ada objek-objek yang bisa kita sebut ya. Nah, makna konotasinya apa? Sebenarnya konotasi itu berkaitan juga dengan ideologi ya. Nah, konotasinya itu adalah bagaimana aktivitas yang ada di dalamnya. Kayak misalnya ini terlihat 2 dinosaurus, 3 dinosaurus, satunya itu bisa dikatakan yang memakai kacamata adalah ibunya, dan yang kecil itu anaknya, dan yang berkumis itu ayahnya gitu. Nah, konotasi di sini adalah seperti yang ada di teksnya juga ya, bahwa ayah pulang membawa oleh-oleh untuk Ruru. Nah, jadi si ayahnya membawa oleh-oleh gitu buat anaknya, itu adalah konotasinya gitu. Nah, yang paling penting adalah terkait mitosnya atau ideologi. Kalau mitos atau ideologi itu
tidak melulu tentang yang horor-horor ya, misalkan mitos, mistis, tetapi hal yang menjadi kebudayaan, seperti kebudayaan ayah yang membawa oleh-oleh untuk anaknya, itu kan menjadi gagasan ya, sebuah gagasan tentang kekeluargaan gitu, tentang family gitu. Jadi itu juga termasuk gagasan ideologi ya. Terus kita next lagi, ini agak buram juga ya sebenarnya. Nah, ini terkait gambar. Sebetulnya gambar itu ya tergantung usianya ya. Kalau misalnya kita sebagai pencipta ilustrasi, ilustrator. Jadi gambar itu mungkin kita balik lagi ke yang sebelumnya. Kalau ini sekilas masih perspektifnya itu masih ini ya, masih apa namanya, seperti pandangan manusia gitu ya. Nah, kalau ini itu mungkin ada yang cenderung seperti peta gitu. Mungkin ini peta, tapi kalau kita ingat-ingat ya, mungkin keponakan atau saudara yang masih anak kecil, itu gambarnya rata-rata kayak nggak ada perspektif. Maksudnya dia tuangin semua gambarnya ke satu kertas, dan apa namanya, kelihatan gitu ada sawah, ada sapi, walaupun itu kan kalau secara pandangan manusia itu mungkin nggak kelihatan ya, kita misalkan posisinya ada di perahu ini, ya otomatis kita cuma ngelihat segelintirnya aja, nggak se-full ini. Nah itu juga termasuk sebenarnya bagian dari perkembangan gambar anak gitu ya, jadi kayak nggak langsung dia ngerti perspektif, tapi dia menggambar berdasarkan apa yang dia lihat dan dia belum mengerti komposisi gitu. Nah kalau di sini pemaknaannya masih sama karena di sini kebetulan bukunya buku Indo ya, budayanya masih seputar Indo juga, jadi ada berbagai latar ya, seperti sawah, terus perkebunan, dan juga bis-bis gitu ya, mungkin bis-bisnya bis Metro Trans mungkin ya, cuman masih di area yang ada banyak pemandangannya. Mungkin kita next lagi, ini sebenarnya ini gak jauh beda juga ya dengan tadi yang pertama. Konotasinya sudah terlihat bahwa dia ada di sebuah pet shop ya, ada berbagai produk-produk, ada marmut dan lain sebagainya. Nah terus konotasinya apa? Konotasinya adalah bagaimana kecenderungan anak kecil itu memelihara gitu ya, memelihara sebuah hamster. Mungkin banyak ya kita di saudara-saudara kita udah beranak pinak gitu hamsternya sampai bingung mau kemanain ya. Jadi di balik di konotasinya itu ya tentunya terkait kasih sayang sesama makhluk gitu ya gagasannya, atau bisa juga sebetulnya banyak banget yang bisa dikaitkan dengan bagaimana dia udah mempunyai rasa tanggung jawab gitu ya, berarti dia bukan lagi apa namanya toddler ya, tapi yang memang sudah punya kecenderungan untuk bertanggung jawab juga terhadap hewan peliharaannya. Nah ini mungkin kalau tadi tentang gambar-gambar dan ilustrasi yang ada di buku, nah ini salah satu yang pernah saya bikin tulisan penelitiannya. Kalau ini dari segi iklan, mungkin kalau ini khusus untuk perempuan ya, jadi ini tuh menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi dari sebuah kemasan produk Herbana khusus untuk menstrual comfort. Jadi untuk yang misalkan yang lagi mahidoh gitu ya. Jadi si pengambilan gambarnya itu juga tidak sembarangan ya, pasti punya makna tertentu gitu dari photoshootnya. Kalau kita sekilas baca, mungkin kalau di anotasinya jelas ya, ini gambar perempuan, terus apa dengan terurai dan dengan ekspresi yang sedang senyum bahagia gitu. Jadi konotasinya tentunya adalah bagaimana apa ekspresi nggak cuman tentang bahagia gitu, tapi tentang kebebasan ketika mungkin perempuan yang merasakan nyeri haid gitu ya ketika menstruasi, itu dengan obat ini dengan
bisa dibilang vitamin ya, mungkin karena herbal, mendapatkan khasiat yang diinginkan banyak akhwat itu perempuan, yaitu meredakan rasa nyerinya gitu. Jadi ini memang bagian dari jurnal ya. Tuh, terus selanjutnya ini mungkin contoh-contoh yang masih terlihat di Indonesia ya, masih seputar Indonesia. Kalau ini karena kan biasanya Pocari Sweat itu punya campaign-nya di setiap daerah mungkin ya. Nah, di Indo ini dia dibikin apa namanya? Sesuai dengan budaya Indonesia sendiri gitu ya. Bagaimana karakternya itu karakter anak SMA yang menggunakan pakaian putih abu, terus berjalan di area kota dan apa namanya terlihat aktif bergerak gitu. Jadi mungkin kalau denotasinya ya kita bisa melihat secara jelas ya mereka seperti apa, tapi secara konotasinya ini jauh lebih dari sekedar apa denotasinya itu sendiri, yaitu bagaimana campaign ini menampilkan bahwa remaja itu aktif dan keaktifan itu harus di apa namanya didukung atau harus di support gitu. Jadi ini juga tentang semangat juang gitu ya. Nah, terus ini salah satu poster iklan JNE juga. Nah, kalau dilihat di sini banyak elemen-elemen yang bisa kita jelaskan. Ada Vespa, ada kucing, ada terus ada dus yang mungkin paketnya ya sama mobilnya. Nah, kalau apa namanya di sini secara konotasinya sebetulnya mungkin dari iklannya sendiri itu akan menawarkan bahwa oh apa namanya jasa ini tuh mengantarkan paket gitu ya, bahkan paket dengan paket kucing gitu ya, saking apa ya ingin menawarkan kepercayaan. Tapi lihat di balik budayanya ya. Kalau misalnya kita di Indonesia, kebanyakan kan hampir banyak gitu orang yang sangat berkecenderungan terhadap motor Vespa gitu. Makanya dia pilihnya Vespa gitu. Jadi sangat sangat mengikuti budaya yang ada di Indonesia gitu. Biasanya memang makna-makna yang ada di iklan itu selalu menawarkan yang sesuai dengan apa keinginan kita dan budayanya juga ya. Nah, mungkin ini salah satu iklan juga yang ada di salah satu web internasional gitu ya. Mungkin apakah ada yang bisa tadi karena kita udah coba ini ya uraikan satu-satu makna denotasi, konotasi dan mitosnya. Apakah ada yang berkenan untuk menjelaskan konotasinya dan mitosnya? Oke, sepertinya belum ada ya. Jadi kayak kalian kira-kira ini kan mungkin dari tulisan udah jelas ya tentang apa namanya donor mungkin ya. Apakah ada yang mau menjelaskan makna di balik si visual ini? Pahlawanan bukan teh? Oke, apa betul ya? Jadi kalau kata kuncinya memang kepahlawanan. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, donor darah kira-kira di jari apa di belakang siku tangan? Itu pasti di belakang siku tangan kan ya? Biasanya kalau donor itu kan di ya bukan di jari ini. Nah, sebenarnya ini tuh hanyalah representatif gitu ya tentang bahwa adanya itu tadi ya pahlawan, terus adanya pengorbanan gitu ya dari satu tangan itu gitu. Nah, makna mitosnya adalah ketika kita
memberikan pertolongan kepada orang lain, maka itu adalah yang disebut pahlawan gitu ya. Dan itu adalah ideologi atau pemikiran yang memang ada di seluruh dunia gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita kaitkan dengan Palestina, tidak ada satupun mungkin ya yang apa namanya? Yang mengiyakan bahwa kejadian di Palestina itu adalah hal yang benar. Makanya apa namanya? Ketika kita berbicara tentang pahlawan, apalagi ini tentang donor darah, itu kan kemanusiaan ya. Maka menyelamatkan Palestina adalah termasuk gagasan kemanusiaan. Bahkan lebih dari itu ya, ada banyak hal yang bisa menjadi alasan itu. Jadi setiap visual, setiap iklan mungkin ya, atau setiap karya seni, tampilan itu pasti ada ideologinya, pasti ada gagasannya, pasti ada tujuannya gitu. Nah, ini mungkin salah satu karya yang digambar oleh anak-anak di Palestina ya. Mungkin ada yang udah pernah lihat. Jadi ini kayak before afternya gambar before afternya di kondisi di Palestina gitu. Mungkin kita lihat di sebelah kiri itu tampak masih rapi ya, dan masih ada awan, masih ada burung, terus gedung-gedungnya masih terlihat kokoh walaupun gambarnya sangat maksudnya gambar ini tuh jenis gambar bukaan ya, jadi gambarnya tuh kelihatan semua gitu, namanya juga gambar anak-anak ya. Nah di sebelah kanan itu kontras gitu, berarti mereka sudah bisa memvisualkan apa yang terjadi di daerahnya gitu ya, dan itu benar-benar apa namanya divisualkan dari gedung-gedungnya yang mulai rusak, terus taman-tamannya sudah tidak ada gitu ya, sudah rusak, dan kemudian masjidnya dan segala macamnya itu udah berubah gitu, bahkan si burung-burung yang awan tadi hilang gitu ya. Nah ini juga salah satu mempunyai makna yang sangat kita sangat kita tahu sekali gitu ya, bahwa maknanya di sini ada sebuah ketidakadilan, penderitaan gitu ya. Meskipun warnanya mungkin masih ada sama-sama gitu ya, kayak merah-merah, tapi maknanya sudah berbeda gitu. Merah-merah ini adalah api gitu. Mungkin itu sih ya yang bisa di-sharingkan. Maaf banget kalau misalnya masih kurang banget yang disampaikannya. Sebenarnya kalau misalnya mau merangkum tentang itu banyak banget ya sebetulnya, tapi intinya dalam sebuah visual, ketika kita semakin paham seni, kita semakin paham teori bahasa visual, maka kita tidak akan mudah terpengaruhi oleh visual yang mungkin mengajak ke yang buruk, atau sebaliknya, kita akan lebih tergugah pada visual yang memang mengajak pada kebaikan gitu. Jadi semakin, apalagi kita adalah para konsumen ya, para konsumen sebuah produk iklan, mungkin banyak menawarkan kebudayaan apa namanya sajian yang memang relate banget dengan kita visualnya, tapi kita jadi semakin tahu bahwa bisa jadi itu adalah iklan yang hanya apa namanya membuat kita terprovokasi, atau sebaliknya terprovokasinya dalam kebutuhan yang baik ya untuk kita gitu. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan karena udah jam 9 ya. Mungkin dikembalikan lagi ke moderator. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Una atas sharing dan juga sesi gambar-gambar latihan menggambar bentuknya. Ini cukup menarik ya kalau menurut aku, karena memang ngebahas apa ya? Kalau aku pribadi jadi murojaah lagi ya, murojaah tentang semiotika lagi ya, semiotika Bartes kan ya utamanya tadi yang tentang denotasi, konotasi, dan juga ideologi atau mitosnya itu. Nah mungkin sebelum apa ya merangkum gitu ya, gak sih, mengintisarikan, nggak juga sih. Apakah dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ke Kak Una?
Gas. Oke. Ya, sambil menunggu mungkin ya, barangkali boleh nanti di raise hand atau langsung open mic aja, atau kalau misalkan mau di chat juga nggak apa-apa. Nah, kalau dari aku pribadi, sebenarnya bukan mau nggak nanya sih Kak, cuman mau mengambil insight-nya gitu kan. Karena kebetulan si teori ini ya, si semiotika Bartes itu tuh aku pakai juga di tesis aku dan di jurnal aku ya, di notasi konotasi ideologi gitu kan, mitos. Apalagi aku seneng banget kalau bahas-bahas ngebedah sesuatu hal yang sampai tahap ideologinya gitu kan. Nah, kalau yang aku pahamin, yang apa ya, insight S2 aku juga gitu ya selama ngetesis tuh, aku tuh malah ngerasanya gini, kan banyak tuh orang yang bukan mengesampingkan ya, maksudnya banyak banyak banget aku punya temen yang kayaknya ngejudge aku yang mengambil jurusan seni gitu ya, jurusan seni desain gitu kan. Karena, apa ya, konotasinya konotasinya, ya, terdengarnya gitu kan bahwa seni itu tuh jauh dari Islam gitu kan. Gitu, aku waktu S1 sempet kayak ngerasa, iya juga ya, aku ngapain sih ngambil ini gitu kan, ngambil jurusan ini. Aku tuh sempat berada di tanda tanya lah ibaratnya, krisis kepercayaan diri mungkin ya dengan jalan yang aku ambil gitu. Cuman ternyata pas aku lanjut studi ya yang S2 ini, sampai bahas tentang semiotika ini, ya aku merasa bahwa seni itu sebenarnya bukan suatu hal yang netral ya. Kayaknya pendidikan juga apa ya, keilmuan secara umum ya. Dan salah satunya seni sih kalau aku ngerasa kalau seni itu bukan yang netral gitu, tapi oleh siapanya dia dibuat, maka dia yang ngebawa narasi ideologinya itu gitu kan. Iya. Jadi makanya aku ngerasa kenapa pada akhirnya gitu kan, zaman sekarang itu seni atau desain tuh dipandang suatu hal yang negatif, tukang mabuk, apalagi ya, pokoknya hal-hal yang nakal gitu tuh disematin sama anak seni gitu kan. Karena ya mungkin yang mewarnai seninya itu adalah mereka gitu tuh. Itu jadi aku kayak punya strong why lagi gitu loh kenapa pada akhirnya, oh iya aku harus harus nih bisa menginikan sampai batas, kalau ideologi kan berarti di bawah sadar ya. Di bawah sadar karena udah jadi kebudayaan gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya penting juga loh sebenarnya orang-orang seperti kita tuh terjun juga gitu Iya. di bagian seni itu kan, karena yaitu arah arah keilmuannya bisa kita apa ya, balikan lah ibaratnya seperti itu. Jadi ya pengen aku. Tapi aku dapat insight-nya seperti itu sih pada akhirnya kalau tentang belajar semiotika ini. Kita juga jadi bisa lebih peka gitu ya sama ya tadi ya kata Kak Una, produk-produk, terus bahkan nggak produk juga ya, dengan bahasa tubuh seseorang ketika kita lagi ngobrol pun sebenarnya kebaca ketika kita ngeh sama semiotika gitu kan. Itu sih sebenarnya insight dari aku ya setelah Kak Una apa mereview kembali gitu tentang semiotika dan juga kajian visual lah ibaratnya. Menarik, menarik Kak, menarik banget. Oh my God. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan Ya sebelumnya? setuju sih, jadinya subjektif banget ya sebenarnya kalau apa seni itu ya. Iya Kak, benar. Tinggal siapa yang membawa arah, weh. Yang membawa arahnya itulah yang Iya menjadi benar, pokoknya pemenang. Cia. di saya terbukti juga ya di FIK itu kalau orang yang memang bisa apa namanya membawa sesuatu yang memang ke spiritual akan terlihat lebih eh apa namanya Islami, justru malah makin bertambah gitu ya keimanannya bagi yang memang mengambil hikmahnya secara spiritual gitu. Dan ada juga yang kebalik gitu, jadi kayak bahasa kasarnya gitu ya, yang soleh kelihatan soleh banget, yang apa namanya yang brutal kelihatan brutal banget gitu, jadi kayak saking subjektifnya ya gitu. Jadi emang sangat Hmm, bervariasi sih di dunia FIK ini, di industri kreatif. iya Kak, betul betul. Setuju, setuju. Ya seperti itu. Apa ini ya? Aku baru lihat ada cat merah. Oh iya mantap. Yep, gitulah. Oke. Wow.
Arik mau bertanya nih, sudah meraise hand. Ya, raise hand. Boleh, boleh, mangga Arik. Langsung Sekali saja. lagi izin bertanya. Jadi kalau dalam mendesain atau gambar atau membuat seni gitu ya, itu apa sih batasan minimalnya sesuatu seni itu dibilang sudah bagus atau cukup gitu? Apakah sampai minimal menerapkan teori-teori tadi itu, atau ada lagi batasan yang menurut kita aja gitu udah cukup? Oh, ini menurut kita udah bagus berarti udah cukup gitu, atau apa gitu batasan minimalnya seperti itu? Teteh. Oke, langsung dijawab kah? Atau di... Boleh Kak, langsung dijawab aja. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah seberapa apa namanya? Seberapa jauh atau seberapa intinya butuh validasi mungkin ya, apakah desain ini sudah cukup atau belum gitu ya. Sebetulnya teorinya tuh banyak banget ya. Cuman kalau mau secara ini kan secara grafis misalnya, kalau secara grafisnya sebuah karya yang dinyatakan cukup gitu ya, itu sebenarnya banyak 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 banget kategorinya ya. Kalau misalnya kita ambil contoh satu poster gitu ya. Nah, posternya itu misalkan poster informasi lowongan kerja gitu atau loker ya. Nah, yang bisa dikatakan sebagai cukup menurut saya gitu ya, di situ adalah memenuhi 5 prinsip. Yang pertama adalah proximity atau jeda ya, jeda atau jarak gitu, jarak antar si elemen-elemen ilustrasi dan juga visualnya gitu. Jadi nggak yang terlalu apa namanya kayak berdempetan gitu. Jadi proximity itu penting banget ya untuk memberi jeda, memberi margin gitu ya. Yang kedua adalah alignment, jadi kesejajaran. Mungkin ada tipe-tipe desain atau karya yang freestyle gitu ya, jadi nggak ada kesejajaran. Tapi itu tuh sebenarnya secara langsung ada balance-nya gitu, balance. Ketika dia nggak sejajar, tapi dia punya pola gitu. Jadi alignment itu bisa juga berbentuknya pola. Terus yang ketiga adalah white space, itu tuh yang sering banget jadi masalah gitu ya, white space-nya kurang, atau daerah yang putihnya gitu, atau daerah polosnya. Kalau nggak putih ya bisa jadi ini kan kalau misal background-nya gelap, daerah yang bersih dari elemen-elemen gitu ya, atau background-nya banyak yang ruang negatif gitu ya. Nah itu, terus yang ketiga adalah hierarki. Nah ini yang penting, baik dalam ilustrasi, dalam layout poster, itu tuh harus ada hierarki. Jadi kayak ketika orang baca atau ketika orang lihat, itu tuh matanya tuh langsung tertuju ke satu titik. Nah setelah satu titik itu pindah ke titik-titik yang lain. Jadi kayak misalkan lihat judul, gimana sih caranya biar judulnya kelihatan gitu ya, atau gimana sih biar tujuan kita kan mau memperlihatkan judulnya dulu nih atau ilustrasinya dulu, maka dibuat kontras itu, entah dibikin gede hurufnya, dibikin beda warnanya, atau dibikin unik fontnya gitu. Jadi harus ada kontras. Yang terakhir adalah repetition itu kayak ada pengulangan gitu. Kadang kita tuh butuh pengulangan gitu untuk membuat mata kita lebih nyaman. Kalau terlalu banyak banget, contohnya misalkan ya penggunaan warna banyak banget sampai kita nggak istirahat matanya gitu. Kalau ada diulangi misalnya cukup misalnya 2 warna tapi diulang-ulang ke berbagai elemennya, mungkin bisa jadi lebih better gitu ya. Nah terus kalau mungkin kita ada yang nggak paham dengan teori itu ya. Minimal itu ya, ketika bikin karya pertama bisa dipahami oleh orang yang melihatnya. Kalau emang itu desain bisa dipahami, bisa kena tujuannya. Yang kedua kalau dia seni atau lukisan bisa dirasakan emosionalnya gitu sama penglihatnya. Dan yang kedua adalah
itu tadi kenyamanan dalam melihat visualnya gitu sih. Kalau misalnya bahasanya tadi kan terlalu ini banget ya, bahasa-bahasa di kafe banget. Nah, kalau yang itu menurut saya itu sih dua. Jadi tujuannya nyampe dan secara visualnya itu dia nyaman dilihat gitu. Itu sih, mungkin mudah-mudahan terjawab. Oke, insya Allah terjawab deh. Terima kasih. Oke, mungkin nanti mah kalau butuh kayak misalnya validasi gitu, kayak spesifik aja karyanya apa, karena setiap karya tuh beda-beda ya. Video atau gambar itu pasti beda yang idealnya seperti apa gitu. Dikembalikan lagi ke MC. Oke, siap. Terima kasih. Oh, ada Wahidin mau bertanya nih. Sudah mengangkat tangannya, Kak. Oke. Boleh Wahidin di open mic. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi luar biasa ya terkait ini ya, banyak desain. Nah, mungkin karena saya dari elektro ya. Nah, elektro kan saya dekat dengan persamaan matematika ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh anak-anak desain sekarang itu atau dosen desain yang menggunakan apa namanya perhitungan matematika gitu ya dalam desain. Apakah saat ini sudah full pakai fitur aplikasi aja gitu ya, misalnya tinggal pakai opsi-opsinya, jadi nggak usah ada perhitungan kayak misalnya panjang lebar dan lain itu, atau sampai hitung sudut dengan persamaan matematika sendiri, atau udah full pakai tools-tools aplikasi aja gitu. Karena kan erat kaitannya seni dengan matematika ya, jadi ketika presisi dan lain-lain itu kan butuh perhitungan matematika. Apakah desain yang saat ini kebanyakan orang udah lebih ke memanfaatkan fitur software aja, atau masih ada perhitungan manual gitu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin fakultas yang jauh di sana penasaran gitu ya dengan bagaimana penggunaan otak kirinya gitu ya dengan matematikanya. Mungkin di sini sebenarnya udah bisa jawab sih harusnya ya. Kalau anak DKV gitu atau anak DI, anak ini. Sebetulnya kalau penggunaan matematis itu kalau di DKV sendiri ya, kalau di DKV sendiri tetap ada, cuman tidak serumit yang seperti dibilang rumus persamaan itu ya. Ada pun itu tuh bisanya berkaitan dengan aplikasinya. Misalkan tentang ukuran satuan ukuran yang ada di Adobe gitu. Terus gimana nanti ketika dicetaknya apakah sudah sesuai, sesimpel itu sih sebenarnya untuk, tapi walaupun simpel ya tetap pusing sih kalau bagi yang pengen desain tuh sesuai dengan target sasaran gitu, pasti dicetak ulang lagi gitu. Nah terus apa namanya, di beberapa teori di matkul mungkin ada yang masih menggunakan perhitungan juga, kayak ukuran-ukuran lebih ke ini sih, ukuran si karyanya gitu. Nah untuk yang di DI, terus di KTF, terus di DP gitu ya, itu jauh lebih, sebenarnya mungkin jauh lebih perhitungannya lebih rumit ya, karena udah bukan cuma ngitung yang ada di selembaran kertas atau di video atau di ini ya, di percetakan, tapi udah mulai di produk. Mungkin itu perhitungannya akan lebih spesifik gitu ya, seperti ukuran kain dan lain sebagainya. Untuk yang di DP mungkin produknya udah pasti pengukuran real dengan gambar itu harus lebih apa namanya, cermat lagi soal perhitungannya. Terus di DI juga ya, apalagi DI gitu ya, di semi arsitektur itu dia harus menghitung nggak cuma ukuran sebuah gambar tapi volume gitu ya, terus dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada kaitannya dengan mungkin ilmu sains ya, karena misalnya bagaimana
penggunaan material yang ramah lingkungan atau ramah orang gitu, ramah manusia gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang matematis pasti ada, cuman levelnya tidak serumit yang ada di Fakultas Teknik dan biasanya berkaitan dengan ya, karyanya itu sendiri gitu ya. Dan kalaupun ada yang rumit lainnya biasanya di aplikasinya gitu terkait ukuran poin, pixel dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Siap-siap teh, mantap, makasih. Oke, alhamdulillah. Ya semoga menjawab tadi ya. Ada lagi teh. Jadi teh. Ada lagi Kak Apa tuh? dari Koe ya. Boleh Koe Oke, langsung eh, aja. langsung aja, oke. Izin bertanya, Teh. Jadi kan karena aku ilustrator ya, jadi kan biasanya tuh gimana sih aku sebagai ilustrator itu tuh dapat menghindari kayak klise visual dalam representasi karena misalkan aku tuh biasanya dapat proyekannya itu kan tentang keislaman atau dakwah. Nah, itu kan Iya. biasanya banyak banget hal yang klise ya Teh ya. Misalkan kayak pasti enggak muluk-muluk kayak bulan sabit gitu kan, masjid. Pokoknya hal-hal yang visual yang emang menggambarkan tentang keislaman itu sendiri. Dan itu kan kadang-kadang terulang kembali jadi kayak klise visual gitu ya Teh ya jadinya. Nah, seringkali tuh aku sebagai ilustratornya tuh kayak bingung gimana ya, agak gimana ya, bosan gitu kalau misal buka ya bilang aja bosan nih kali ya. Kayak make Iya. visual-visual yang itu aja gitu. Mm-mm. Jadi gimana sih Teh kalau misalkan kita tuh sebagai ilustrator tuh tidak terjebak dalam pengulangan atau klise visual tersebut gitu. Mungkin Teteh ada sarannya. Berarti klise dalam konteks ini tuh lebih ke yang apa namanya, kemonotonan visual yang digunakan ya, atau lebih ke penggunaan yang beda tapi jadi negatif bagi orang lain. Iya Teh, mungkin jadi kayak bagaimana si ilustrator ini tuh kita dapat menciptakan visual dakwah yang tidak monoton atau klise agar si pesannya ini tuh yang disampaikan itu jadi lebih menarik gitu, tapi menghindari monoton itu sendiri. Oke, pertanyaan menarik juga ya, karena itu berkaitan dengan ide dan mungkin eh, kadang-kadang kita kayak blank gitu ya, freeze gitu untuk memikirkan ide lagi gitu ya. Sebetulnya kalau untuk itu eh, visual identitas visual tentang keislaman atau kemusliman itu sebetulnya masih bisa direpresentasikan dari eh, hal-hal yang berkaitan dengan misalkan budaya dari target sasaran kita atau dari klien kita gitu. Jadi kayak apa ya? Selama budayanya itu tidak menyimpang gitu. Jadi kita masih bisa mengambil hal-hal yang sifatnya itu elemen-elemen yang masih berkaitan gitu ya dengan manusia itu sendiri, apalagi kan pasti si gambarnya tuh untuk manusia lagi ya, nggak mungkin buat kucing gitu ya. Jadi uh, ide itu bisa datang dari uh, tadi budaya itu sendiri, yang kedua bisa dari uh, apa namanya, ketika kita sering explore gitu. Jadi sebenarnya ya kita itu perlu yang namanya referensi itu ya. Jadi saya juga kalau ngajar itu pasti harus anak-anak itu harus bawa referensi. Bukan berarti kita mau meniru ya, tapi kita tuh mau belajar mengisi memori kita dari referensi itu gitu. Jadi ketika kita udah lihat referensinya dan mungkin itu nggak berkaitan dengan keislaman atau tema yang kita miliki, tapi dia punya konsep cerita yang menarik untuk bisa bisa diaplikasikan gitu. Mungkin bisa dicontoh mungkin ya, misalkan kita ada poster tentang Lebaran. Itu kan Lebaran isinya
kadang lampion, ketupat, bulan sabit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat referensi gitu ya tentang itu kan maknanya adalah kebersamaan dan keceriaan gitu ya. Nah, kita misalkan bisa mengambil referensi ilustrasi dari tadi kebersamaan itu. Misalkan kan kalau dicari secara umum itu keywordnya bisa muncul nih banyak banget. Nah, itu bisa juga dipakai menjadi konsep gitu. Jadi yang pertama itu pertama tadi kenalin budaya, yang kedua perbanyak referensi gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya, sebenarnya semoga kurang puas juga sih biar nyari lagi. Oke, mantap jawabannya Kak Una dan juga Koe. Aku sedikit nambahin ya Kak, kalau yang Iya. tentang kenapa pada akhirnya visualisasi Islam, budaya visualnya lah ibaratnya. Karena kebetulan tesis aku bahas itu. Iya, jadi sebenarnya karena iya bener kata Kak Una, karena kita tuh kurang ekspor artis-artis kita, atau mungkin karena memang ini tuh ada kaitannya tentang itu loh yang aku bilang bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa seni itu dekat dengan apa ya? Ya pokoknya ya yang kayaknya seni itu identiknya dengan suatu hal yang nakal dan yang lain-lainnya yang pada akhirnya nggak banyak orang Islam atau Muslim yang ngulik ke arah seni gitu loh. Jadi ya udah gitu-gitu aja. Jadi nggak tereksplor dengan baik gitu. Jadi kalau kata aku sih, kata aku sih, dan kata Pak Isa kan, sebenarnya kan kalau kita ngelihat secara global gitu ya, identitas visualnya tuh cukup banyak ya, kayak sulur-sulur, terus apa sih bahasan tentang geometris itu kan juga sebenarnya budaya visual Islam gitu. Cuman ketika masuk ke Indonesia ya beda gitu kan. Eh jadi intinya mah emang harus nge-explore gitu dari kitanya si artis muslimnya ini gitu. Ya gitulah. Jadi ya kurang eksplorasi gitu kan. Jadi kayak apa karena pun biasanya kan eh targetan aku nggak tahu sih ya merasanya gitu kenapa pada akhirnya itu aja, karena pertama mungkin memang males eksplorasi dan males mikir gitu ya. Dan dibutuhkannya tuh hanya sebatas untuk komersialisasi sebagai simbol gitu. Jadi ketika ada iklan yang bahasnya tentang temanya keislaman, ya udah kita pakai aja yang udah common gitu kan. Kayak tadi ya bulan sabit, masjid, warnanya hijau, ketupat gitu tuh kayak satu hal yang ya udah yang udah terbiasa dilihat gitu. Jadi ya itu sih, emang kuncinya adalah explore gitu. Dan ya, dan penelitian lah, publikasikan lah gitu. Jadi apa ya? Kadang kalau misalkan kita apa kita mempertanyakan budaya visual Islamnya Indonesia pun kayaknya belum ada deh aku ngerasa karena emang belum ada nggak ada yang mengulik secara pasti dan itu tuh cukup Iya. kompleks gitu kan sebenarnya. Gitu sih intinya ekspor. Oke. Ada lagi yang mau ditanya kan dari teman-teman? Ini yang ngetik nggak kelar-kelar. Oh enggak Teteh. Oke, kalau AI, bagaimana pengaruh AI dengan bidang seni dan seberapa jauh penggunaannya? Misal kasus foto-foto yang serupa dengan Studio Ghibli, hingga pihak dari Ghibli-nya pun memberi kritik keras. Oke, kalau AI, sebenarnya dari sikap dari Evika sendiri, meskipun ya universitas kita sekarang lagi apa namanya hashtagnya, maksudnya lagi diusungkannya tentang AI semua gitu ya, tapi di Evika sendiri sebetulnya kebijakannya ada beberapa mata kuliah yang apa namanya? Jadi ada levelnya gitu ya AI-nya. Jadi sudah diatur gitu level AI-nya. Ada yang tidak boleh pakai AI, ada yang diperbolehkan gitu. Biasanya diperbolehkan itu dari segi konsep dan pencarian data gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau secara umumnya gimana? Gitu. Kalau mungkin kalau dari pandangan aku sendiri ya, AI itu kan salah satu teknologi terkini gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga sih sebenarnya menolak kemajuan ini gitu. Jadi bukan mungkin banyak ya apa namanya
dari industri kreatif yang menggembor-gemborkan untuk jangan menggunakan AI gitu ya, maksudnya karena khawatir menggeser fungsi kita sebagai kreator gitu ya. Sebetulnya bisa dikatakan mungkin ada yang berpendapat sangat keras gitu ya untuk menolak AI gitu. Tapi kalau dari saya pribadi bisa dibilang menerima teknologi itu, tapi untuk membantu dalam berpikir gitu, atau membantu mengumpulkan kreativitas gitu. Nah, sebetulnya kita itu AI itu ada satu yang belum dimiliki, yaitu emosional, feeling gitu. Dan feeling yang ada di desain-desain kita itu tuh cuma kita yang punya, cuma manusia yang bisa menciptakan itu. Jadi apa namanya? Pun ketika kita menciptakan AI, kita juga harus punya ide atau konsep yang kita tuangkan melalui kata-kata gitu. Jadi intinya sih apa namanya? AI masih bisa diterima dengan fungsinya tersendiri gitu. Itu sih karena coba aja deh kalian bikin, misalkan tolong dong bikinin logo apa gitu ya, misalkan pasti ada aja kurangnya gitu ya kalau kita nggak secara spesifik gitu. Nah, untuk seberapa jauh penggunaannya apa namanya, mungkin itu tadi ya, selama tidak melanggar hak cipta juga, dan apa namanya, batasannya ya jangan sampai digunakan untuk memanipulasi gitu ya, memanipulasi misalkan dalam tugas-tugas kuliah gitu ya, kayak harusnya dibuat oleh tangan kita sendiri malah dibuat di AI, itu kan penyalahgunaan juga tuh, termasuk yang literasi juga ya, kayak dia ada tugas skripsi terus maksudnya ada skripsi dikerjain di AI semua gitu kan, itu juga pelanggaran ya. Jadi batasannya ya yang tidak melanggar ketentuan akademik dan juga tidak melanggar ketentuan hak cipta juga ya, hak cipta ide gitu kan. Gimana pun walaupun Ghibli misalnya kita bisa buat dari AI sendiri, tapi kan idenya dari mereka gitu ya, dari studio Ghibli-nya. Itu sih mungkin, kalau maaf kalau belum menjawab, semoga mungkin yang lain bisa menjawab juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Una untuk feedback dari bagian AI. Kak, ada lagi dari Kang Abdullah Rizky. Itu dia. Ini waktu ini. Oh, aku kira bertanya. Sorry. Oke, desain kompleks juga. Yes, mungkin sip. Sama ya. Iya, berfungsikum. Amin. Sama sih, iya ya. Kita juga ngeliat jurusan lain juga kompleks kan. Oh, ini ada Kak. Dari Kak Fatih mah Fatih mah. mau tanya. Iya, mau tanya sebuah ilustrasi yang maknanya berubah seiring berjalannya waktu atau karena konteks yang berbeda. Sebuah ilustrasi yang maknanya berubah seiring berjalannya waktu atau karena konteks yang berbeda. Jika iya, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan makna tersebut? Boleh Kak Una. Oke, tentang ilustrasi ya, sebetulnya maknanya bisa berubah karena seiring berjalannya waktu atau karena konteks. Kalau menurut saya sih bisa keduanya ya. Kalau seiring berjalannya waktu, kita bisa lihat contoh kita dari sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, dari mungkin masih ketika kita sudah lahir gitu ya. Zaman dulu mungkin desainnya itu desain yang kece atau keren itu mungkin yang ada pop artnya gitu ya. Tapi semakin kesini itu semakin banyak yang lebih ke arah minimalis atau gaya yang bebas gitu.
Nah, sebenarnya waktu dan konteks itu bisa dua-duanya bisa mempengaruhi ya. Kalau waktu itu tergantung dari pemahamannya gitu, kayak pemahaman orang tentang visual itu seberapa jauh sih. Lebih ke pemahaman bentuk ya. Jadi bukan soal maknanya gitu. Jadi sama makna juga sih dari pemahaman bentuk dan makna gitu. Mungkin di zaman Yunani atau di zaman Romawi kan kalau kita lihat ilustrasi itu harus sempurna ya, harus ideal gitu. Tapi kita lihat di berikutnya gitu ya, di zaman era hip hop gitu, itu udah mulai keluar dari reality itu sendiri gitu. Jadi kayak berubah-ubah gitu. Jadi ada yang gayanya bebas, gaya street art gitu ya, terus sampai ke gaya formalis modern gitu ya. Nah, untuk yang konteks yang berbeda itu pun bisa terjadi karena waktu itu sendiri, karena berjalannya waktu itu. Misalkan kalau dulu orang-orang di zaman mungkin banyaknya perkembangan hip hop mungkin ya, seni itu kan dijadikan buat keresahan gitu ya, buat menuangkan keresahan mereka. Tapi untuk yang sekarang kan konteksnya bisa buat jadi bisnis gitu ya, ide promosi, bisa buat tergantung tujuannya sih sebetulnya. Jadi bisa keduanya gitu ya, keduanya bisa beriringan gitu. Dan apa faktor yang mempengaruhi? Sebetulnya yang paling mempengaruhi adalah budayanya. Berbeda kan ya budaya sekarang dengan lampau, bahkan tahun 2025 dengan 2024 itu udah berbeda. Ketika COVID dan ketika sekarang itu udah berbeda juga. Jadi pasti yang sangat mempengaruhi adalah budaya. Tuh, karena subjektivitas dari karya ilustrasi itu sendiri gitu. Semoga tidak menjawab ya, biar mencari tahu lagi karena mungkin itu dari pemahaman aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Una. Oke, makasih, Bu. Iya, mungkin ya, alhamdulillah. Mungkin karena sudah semakin malam ya, kayaknya diskusi kita pada malam hari ini dan sharingnya kita cukupkan. Semoga apa yang tadi sempat Kak Una sampaikan itu jadi ilmu baru buat teman-teman yang baru mengetahuinya, ibaratnya mengenal gitu ya, dan memurojaah bagi yang sempat pernah dapatin gitu. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih banyak Kak Una sudah menyempatkan hadir dan sharing session di sini. Eh, ya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, teman-teman izinkan saya men-share presensi. Jadi, teman-teman yang di sini boleh sekali untuk melakukan presensi ya, karena di dalam presensi itu selain presensi tentu saja ada juga ininya beberapa pertanyaan terkait evaluasi dari Coffee Circle-nya ini. Mungkin itu aja dari aku semuanya. Sampai jumpa di Coffee Circle selanjutnya di 2 minggu lagi. Oke, mungkin kita tutup ya dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Happy Jumat Mubarak. Semoga berkah dan lancar-lancar besok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.